Assalamualaikum Pak Ardi. Selamat pagi. Gimana, sehat? Iya Pak Ardi. Bagaimana perjadwal kemarin? Saya akan melakukan supervisi pembelajaran di kelas Pak Ardi. Bagaimana Pak Ardi sudah persiapan? Alhamdulillah sehat. Kabar Pak Ardi hari ini sehat kan? Alhamdulillah sehat. Anak-anak juga masuk semua Pak? Semua alhamdulillah. Baik Pak Ardi, sebelum nanti kita melakukan observasi, saya akan tunjukkan dulu instrumen observasi yang nanti akan kita kembangkan di kelas Pak Ardi. Ada 19 komponen observasi yang nanti akan saya observasi di kelas belakang. Nah, kira-kira saya harus membantu Pak Ardi mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Dari ke-19 komponen tersebut. Dari komponen-komponen yang ada 3 poin kayaknya nih Pak yang saya masih masukkan. Yang pertama di poin 4, membentuk kelompok kerja yang efektif berisi 4 sampai 5 siswa yang heterogen. Yang kelima, keterampilan menggunakan metode, model, pendekatan dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar. Baik. Jadi yang masih perlu diperhatikan lebih itu ada 3 kompetensi ya Pak Ardi ya. Yang pertama membentuk kelompok kerja yang efektif, lalu yang kedua keterampilan menggunakan model pembelajaran, lalu yang ketiga adalah keterampilan mengorganisasikan sumber belajar ya Pak Ardi ya. Baik, jika memang nanti saya akan mengamati apa yang Pak Ardi ingin diamati tersebut, dari ketiga itu kira-kira fokus Pak Ardi saya itu lebih mengamati ke yang mana Pak menurut Bapak? Nah, kalau menurut pengalaman saya lebih keterampilan menggunakan metode, model pendekatan pembelajaran. Baik. Yang ini apa ya? Ya. Keterampilan menggunakan metode, model pendekatan dan media pembelajaran. Baik Pak Ardi. Kalau untuk yang lainnya saya rasa mungkin sudah berjalan dengan baik ya Pak. Sudah Baik. baik. Menurut pengamatan saya di poin yang lain sudah cukup baik dan sudah saya lakukan. Tinggal 3 poin ini saja dan 1 poin ini yang masih belum begitu saya paham. Baik. Kalau menurut Pak Ardi, bagaimana penilaian Pak Ardi sendiri terhadap poin keterampilan menggunakan metode, model, pendekatan, dan media pembelajaran tersebut yang akan kita kembangkan ini? Jika memang saya kasih rentang nih Pak, dari rentang 1 sampai dengan rentang 10, rentang 1 untuk rentang terendah, rentang 10 untuk rentang tertinggi, kira-kira posisi Pak Ardi untuk mempergunakan keterampilan tersebut ada di poin mana Pak? Kalau dari pribadi saya terkait tentang keterampilan yang saya sudah gunakan untuk metode pembelajaran, saya berada di rentang 6 sampai 7 Pak. 6 sampai 7 ya Pak Ardi ya? Berarti masih bisa kita kembangkan Pak. Nah, harapan Bapak nih Pak, dari hasil pengamatan observasi yang nanti akan saya lakukan, kira-kira harapan Bapak dari observasi ini ingin seperti apa, dan kompetensi yang tadi Bapak sebutkan ingin berkembang sampai ke tahap mana? Kalau harapan saya sih dari model pendekatan pembelajaran ini, saya berharap dari yang tadi 6 sampai 7 itu saya berharap bisa sampai ke level 8 atau 9, sehingga nanti pada saat pelaksanaannya terdapat peningkatan terjadi pada menurut saya Pak kelas. Baik, saya sangat memahami sekali apa yang Pak Ardi inginkan. Jadi nanti pada saat observasi saya akan menarik kesimpulan bahwa keterampilan menggunakan metode ini sebisa mungkin harus meningkat ya Pak dalam pembelajaran di kelas Pak Ardi. Baik Pak Ardi, dari hasil obrolan kita sekarang ini nanti kita aktualisasikan di dalam kelas. Jadi izinkan nanti saya berada di bagian belakang kelas Pak Ardi untuk melakukan observasi dari kegiatan pembelajaran. Baik, mungkin itu saja Pak Ardi untuk obrolan kita saat ini. Nanti kita akan lanjut lagi setelah melakukan observasi kelas Pak Ardi. Baik Pak Ardi, selamat menjalankan observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Bapak juga baik. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Materi apa itu? FTK. Materi tentang KPK dan FTB. Oke. Siapa yang masih ingat tentang apa itu FTB?
Faktor besar. Faktor persekutuan. Kalau KPK? KPK apa KPK? Faktor persekutuan terbesar. Kalau KPK kelipatan Persekutuan terkecil. Sebelumnya masih ingat gak? Bilangan prima. Bilangan prima masih ingat gak? Dimulai dari angka berapa sih bilangan prima? Yang tahu siapa? Coba satu orang. Dimulai dari angka berapa bilangan prima? Oke, bilangan prima 2, 3, 11. Berapa lagi? 13. Dan seterusnya. Buat hari ini kita akan belajar secara berkelompok untuk mengerjakan soal mengenai KPK dan NPB. Kalian sudah duduk per kelompok dan sekarang Bapak akan memberikan tugas. Ada 2 soal di sini yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Ya, silakan keluarkan buku kalian dan lakukan tugas ini secara berkelompok sampai dengan selesai. Diskusikan bersama teman kalian. Nanti akan Bapak minta maju ke depan untuk menuliskan jawaban dari kelompok kalian. Bisa dimulai? Oke, silakan kerjakan. Kerjain bentar, ayo kerjain. Tulis dulu soalnya. Tentukan kelipatan 3 sebanyak 5 saja. Kelipatan 3 sampai 5. Oke, sudah selesai anak-anak? Oke, terus siapa yang bisa bantu Pak Ardi untuk mengerjakan soal ini di depan? Ya, Davina, coba masuk ke depan. Tentukan kelipatan 3. Paham ya kelipatan 3? Jadi itu berhubungan tentang perkalian 3. Dan yang kedua, tentukan NPB dan KPK dari 16 dan 20. Ini di bagian bawah dikalikan semua. 2 kali 2 dikali 4 dikali 5. Jawabannya 80. Sama nggak sama jawaban kalian? Sama? Betul ya? Betul. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Davina. Baik Pak Ardi. Terima kasih ya sudah memberikan waktu buat saya untuk melakukan observasi di kelas Bapak. Bagaimana perasaan Pak Ardi setelah saya lakukan observasi di kelas Bapak? Alhamdulillah, ternyata supervisi tidak seperti yang dibayangkan. Seperti teman-teman saya katakan dulu bahwa ada omongan supervisi itu menyeramkan. Ternyata supervisi itu tidak seperti itu. Ternyata lebih menyenangkan dan lebih memberikan dampak positif yang amat sangat banyak bagi saya sebagai guru, Pak. Baik Pak Ardi, terima kasih. Tadi dari Pak Ardi melakukan pembelajaran. Bagaimana menurut Pak Ardi menilai performa Pak Ardi sendiri nih dari peningkatan yang akan kita kembangkan? Ya, dari apa yang sudah saya lakukan terkait tentang persiapan dari mulai awal sampai dengan pelaksanaan dan disupervisi langsung oleh Bapak, yang saya rasa terjadi peningkatan penilaian pembelajaran yang saya lakukan. Yang tadinya dari yang saya di awalnya nilai saya bilang 6 sampai dengan 7 rentang skornya. Sekarang saya merasa saya berada di rentang skor 8 bahkan sampai 9 lebih, Pak. Wah, luar biasa ya Pak Ardi ya, ada peningkatan performa yang luar biasa. Mengapa Pak Ardi menilai demikian? Apa yang membuat alasan Pak Ardi bahwa sekarang sudah ada peningkatan?
Ya itu tadi, pertama kan sebelum kita sudah ada omongan juga terkait tentang hal apa yang menjadi kesulitan saya. Dari hal itu kemudian saya memperbaiki apa yang menjadi kurangnya saya dalam hal pembelajaran. Kedua, terkait tentang model pembelajaran apa yang sangat cocok untuk saya terapkan pada diri saya, terus bagaimana cara pelaksanaannya dan kesiapan saya sebagai guru terkait tentang hal-hal yang saya perlukan. Nah, saya merasa semuanya sudah saya persiapkan dengan matang sehingga diri saya itu merasa semuanya itu telah sedikit banyak sempurna lah, maksudnya untuk persiapan pembelajaran yang lebih baik. Baik Pak Ardi, saya sangat memahami sekali dari alasan Pak Ardi tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Ardi? Boleh Pak. Baik, dari apa yang tadi saya amati saat mengikuti pembelajaran bersama Pak Ardi, dan Pak Ardi juga sudah menyepakati bersama saya pada praobservasi bahwa yang ingin dikembangkan adalah keterampilan menggunakan metode, membentuk kelompok kerja yang efektif, serta keterampilan mengorganisasikan sumber belajar ya Pak Ardi. Dari yang saya lihat, pertama terkait dengan membentuk kelompok kerja yang efektif. Pak Ardi sudah sangat efektif membentuk kelompok kerja, apalagi Pak Ardi sudah membentuk kelompok kerja yang heterogen. Lalu juga adanya keaktifan di masing-masing kelompok kerja yang pada saat tersebut Pak Ardi tidak tinggalkan begitu saja, tapi Pak Ardi mobile dari kelompok satu ke kelompok lain untuk memberikan bimbingan. Dan itu juga sangat saya apresiasi dari keterampilan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis problem based learning tadi Pak Ardi. Maka dari pengamatan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ardi. Ketika di awal Pak Ardi menilai dirinya Pak Ardi itu di antara 6 dan 7, sekarang ada peningkatan ke 8 atau 9. Kalau dari saya pribadi sudah masuk ke angka 9 mendekati 10 Pak. Nah itu hasil pengamatan yang saya lakukan pada saat tadi Pak Ardi melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana nih menurut Pak Ardi terkait dengan pendapat saya tadi? Ya. Dari apa yang Bapak sudah utarakan tentang apa yang sudah saya lakukan, saya sangat bersyukur Pak. Terutama ini kan masukan buat saya pribadi untuk pengembangan diri saya. Saya senang, terus saya juga merasa menjadi guru yang benar-benar luar biasa lah. Maksudnya saya bisa mengembangkan diri saya tentang kekurangan saya. Ada yang bisa memberikan saya masukan positif untuk mengembangkan segala hal yang saya butuhkan dalam pembelajaran. Jadi saya sangat amat berterima kasih kepada apa yang Bapak sudah sampaikan kepada saya, dan ini akan menjadi bekal saya nanti ke depannya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Baik, Pak Ardi, terima kasih atas tanggapan dari Pak Ardi. Lalu dengan demikian memang masih ada yang perlu diperhatikan. Walaupun tadi kita berfokus kepada 3 poin kompetensi yang ingin dikembangkan, tapi tidak melupakan hal-hal yang memang bersifat teknis. Karena saya lihat tadi dari sebagian kelompok memang kayaknya ada anak yang paling aktif ya Pak Adi ya. Nah itu yang memang harus jadi PR kita bersama, bagaimana mengkondisikan terutama untuk anak-anak yang aktif tadi supaya bisa mengikuti keefektifan di dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya rasa ketika presentasi walaupun ada yang luar biasa cara berbicaranya, tetapi masih ada anak yang diam gitu. Nah mungkin nanti kita tinggal meningkatkan performa itu supaya lebih baik lagi agar terakomodir untuk anak-anak yang masih malu-malu dalam mengungkapkan presentasinya ya Pak Ardi. Nah Pak Ardi, dari hasil observasi yang sudah saya ungkapkan dan sudah diberikan pendapat langsung oleh Pak Ardi sendiri, kira-kira ada rencana setelah kegiatan observasi ini, kira-kira Pak Ardi akan melakukan apa? Ya, rencana saya yang pertama adalah saya akan membagi kelompok kelas yang lebih sesuai dengan karakter masing-masing anak. Yang kedua, saya akan menyiapkan juga model pembelajaran secara rinci untuk memudahkan saya dalam melakukan step langkah demi langkahnya. Yang ketiga, tak lupa saya akan menyiapkan media pembelajaran pendukung sebagai kebutuhan tambahan untuk meningkatkan pembelajaran. Gitu. Paling itu saja yang akan saya lakukan ke depannya, sehingga nanti harapan saya ke depannya pembelajaran yang saya lakukan secara kelompok tersebut dapat lebih maksimal lagi. Jadi semua, tidak hanya beberapa orang saja dari murid saya, tapi semuanya terlibat langsung aktif tanpa ada pengecualian. Baik, tadi kelompok kelas yang sesuai karakter, wah itu saya sangat setuju sekali Pak Ardi. Lalu yang kedua, mengefektifkan metode pembelajaran atau strategi belajar yang mendukung dengan adanya media pembelajaran gitu ya Pak Ardi.
kira-kira sudah terbayang tidak oleh Pak Ardi apakah dengan strategi ini akan ada peningkatan performa dalam pembelajaran di kelas Pak Ardi? Ya, menurut gambaran umum saya tentang metode pembelajaran yang saya gunakan ini, saya sih melihat dari langkah-langkah dan spesifikasi model pembelajaran ini sepertinya akan berdampak besar Pak kepada murid-murid saya. Karena dari pembelajaran ini saya lihat model pembelajaran ini dapat mengembangkan pertama kemampuan belajar siswa menjadi lebih mandiri, terus berpikir aktif, kritis, terus jadi ini sangat membantu terutama untuk murid-murid yang tidak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga harapan saya nanti ke depannya mereka dapat lebih fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok bersama temannya. Jadi tidak hanya aktif sendiri, tetapi mereka aktif bersama dan aktif juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang keluar di saat sesi diskusi mulai. Baik, saya lihat ini tindak lanjut yang bagus dari hasil kegiatan observasi kita pada hari ini, dan rencana yang bagus tersebut alangkah baiknya kita catatkan di POM Supervisi Akademik agar Pak Ardi rencana ini bisa diimplementasikan ke depan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Baik Pak Ardi, sebagai penutup kegiatan supervisi akademik hari ini di kelas Pak Ardi, saya ingin Pak Ardi menyatakan pendapat Pak Ardi, pembelajaran apa yang Pak Ardi dapatkan dari kegiatan observasi yang saya lakukan. Yang pertama, saya mendapatkan pengalaman berharga, yaitu pertama terkait tentang supervisi. Ternyata supervisi itu sangat menyenangkan dan memberikan banyak manfaat kepada saya sebagai guru untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua, ternyata dalam pembelajaran saya masih harus banyak belajar tentang bagaimana menyatukan metode pembelajaran yang benar-benar rinci agar dalam pelaksanaannya saya bisa melaksanakan dengan maksimal. Yang ketiga adalah pengkondisian siswa secara heterogen terkait tentang pembelajaran kelompok. Dengan adanya kegiatan ini, saya merasa saya bisa mempersiapkan dan memaksimalkan semua peserta didik saya sehingga semuanya menjadi aktif tanpa ada yang keluar dari grup atau kelompoknya dengan tidak ada tujuan apapun. Jadi semuanya dapat berjalan dengan lancar Pak. Terus yang terakhir yaitu tentang model pembelajaran dan media pembelajaran yang saya siapkan. Dengan adanya kegiatan ini saya dapat menyiapkannya dengan maksimal sehingga kedepannya pembelajaran berikutnya saya akan lebih maksimal lagi Pak dalam mempersiapkannya. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi. Apa yang Pak Ardi ungkapkan ini cukup menarik juga buat saya untuk bisa memberikan dorongan dan kebermanfaatan dari kegiatan supervisi akademik. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bergantian, Pak Ardi juga bisa melakukan supervisi di kelas saya. Karena supervisi ini adalah rangkaian untuk membantu memberikan dorongan terkait dengan peningkatan dari kualitas pembelajaran. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ardi. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak Ardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.